Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Novira Ratika Malasari, NRT 202021400202. Di sini saya akan menjelaskan terkait jati diri. Jati diri seseorang adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara alami. Identitas individu ada yang bersifat alamiah, tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Jati diri suatu hal yang ada dalam diri kita, yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadiannya. Bisa dibilang jati diri adalah segala hal tentang kita, dengan proses yang panjang dan penuh lika-liku. Jati diri secara alami akan ada di dalam diri kita, baik itu saat usia muda maupun dewasa. Banyak yang berpendapat bahwa jati diri adalah manifestasi ideologi hidup seseorang. Sifat jati diri dapat muncul sejak kecil dan bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan faktor sosial. Jati diri biasanya terbentuk dari gabungan antar faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti genetik, kepribadian, dan sebagainya. Lalu untuk faktor eksternal seperti sekolah, rumah, dan orang yang di sekitarnya. Identitas seseorang remaja berkembang saat mereka mencoba berbagai macam peran di lingkungan yang berbeda-beda, seperti sekolah, rumah, dan lingkungan. Hal ini akan memberi kesempatan untuk mereka bisa mengeksplorasi nilai-nilai kepercayaan, etika, spiritualitas, dan seksualitas mereka sendiri. Dalam penemuan jati diri, perlu juga adanya pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seorang yang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian. Perkenalkan, nama saya Novira Ratika Malasari. Saya lahir di Malang 2 November 1999. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi ASN dan dapat menjadi pelayan publik untuk berguna bagi masyarakat luas. Saya memiliki kepribadian ekstrovert yang mana dapat bergaul dengan banyak rekan, kepribadian yang terkenal aktif dan terbuka dengan segala hal yang dirasakan. Peran aktifnya di lingkungan sosial membuat suasana menjadi berwarna. Saya sendiri juga memiliki tujuan hidup, yaitu pada pekerjaan saya dapat bermanfaat bagi banyak orang yang pada akhirnya nanti kebaikan saya terhadap pekerjaan saya ini dapat menuntun saya ke surga atau akhirat nantinya. Kelemahan yang saya miliki adalah saya tidak kesabaran dan sangat ingin selalu terburu-buru, maka dari itu saya biasa bekerja dengan cepat dan dengan orang yang tepat. Semakin kamu bisa mengenali diri kamu, maka kamu tidak akan lagi memiliki niat untuk ikut-ikutan atau iri dengan pencapaian dan kehidupan orang lain. Kamu sudah memahami bahwa tidak semua pencapaian orang lain bisa kamu capai juga. Dengan begitu, kamu akan tumbuh menjadi seorang yang lebih dewasa dan bijak mengatasi apapun dalam hidup. Ketika kamu sudah paham apa yang menjadi prioritas, maka kamu juga akan paham tujuan yang ingin kamu raih di masa depan. Semakin kamu sadar akan prioritas hidup kamu, maka kamu tidak lagi menggunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Memiliki komitmen pada suatu identitas akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab akan pilihan dalam hidupnya. Mereka juga akan merasa memiliki kontrol terhadap hidupnya karena keyakinan dan kejelasan yang terbentuk dari identitas diri tersebut. Ketika jati diri sudah terbentuk, maka seorang akan memiliki dorongan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sejatinya, jati diri adalah menentukan arah dan tujuan hidup yang telah ada pada diri masing-masing. Ketika kamu sudah menentukan jati diri, maka kamu pasti akan menghargai dan mencintai diri sendiri dengan lebih bijak. Kamu tidak akan terpengaruh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan teori dari Maslow, manusia digambarkan secara optimis dan penuh harapan. Setiap orang memiliki potensi-potensi untuk menjadi sehat dan tumbuh secara kreatif. Manusia merupakan individu yang aktif, bertanggung jawab, mempunyai potensi kreatif, bebas, atau tidak terikat atau terbelenggu oleh masa lalu. Berorientasi pada masa depan dan selalu berusaha untuk self-fulfillment atau mengisi self atau diri sepenuhnya untuk berkualitas. Menurut Maslow, pada dasarnya manusia memiliki potensi kreatif. Kreativitas yang ada pada seseorang tidak memerlukan bakat atau kemampuan khusus. Adanya kondisi seseorang yang kehilangan kreativitasnya sehingga perilaku yang ditunjukkannya tidak berbudaya, lebih disebabkan oleh hambatan lingkungan,
berupa keadaan lingkungan yang tidak menunjang dan tidak adanya kesempatan dari lingkungan untuk berkembang. Maka dari itu, saya menggunakan teori Maslow untuk menemukan jati diri saya sehingga saya menjadi dan bertumbuh menjadi wanita dewasa. Sekian video ini saya buat, mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.